warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatnia Zahra, NIM 05032320078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, Ibu Haida Rahmaini Jamila, MSc IBF. Dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke video pembelajarannya. Pengertian kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam merupakan serangkaian langkah strategis yang dilakukan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengatur dan mengendalikan sistem keuangan dan moneter di suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Tujuan utama dari kebijakan moneter Islami adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat. Sejarah kebijakan moneter Islam. Yang pertama, Fatimiyah, yaitu dari tahun 909 sampai 1171 Masehi. Kondisi ekonomi dan politik regional pada masa Fatimiyah memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan moneter yang diadopsi. Perdagangan lintas wilayah dan kekayaan alam regional memainkan peran dalam membentuk kebijakan ekonomi. Dinasti ini mungkin menghadapi tekanan dari kekuatan-kekuatan regional dan memformulasikan kebijakan moneter sebagai respon terhadap dinamika geopolitik pada masa itu. Yang kedua, Mamalik, yaitu dari tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Sistem ekonomi dan moneter Mamalik sangat dipengaruhi oleh perdagangan dan hubungan dengan dunia luar. Selama masa Kekaisaran Mongol, hubungan ini menjadi semakin penting dan memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan ekonomi Mamalik. Perdagangan lintas wilayah, khususnya dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia, memberikan Mamalik akses ke berbagai sumber daya dan produk, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan ekonomi mereka. Yang ketiga, Persia, khususnya pada periode Safawiyah, yaitu pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Kebijakan moneter mereka mungkin tercermin dari upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Pengaruh perdagangan, terutama dengan dunia luar, memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ekonomi Persia. Hubungan perdagangan yang erat dengan berbagai negara membawa pengaruh global pada kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam, termasuk sumber daya tambang, emas dan perak menjadi fokus utamanya. Yang keempat, kebijakan moneter Turki Utsmani. Kekuatan ekonomi dan politik Kesultanan Utsmani memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan moneter mereka. Stabilitas dan kemakmuran ekonomi Kesultanan Utsmani memberikan dampak dasar bagi sistem keuangan yang kokoh. Utsmani dikenal melakukan inovasi keuangan yang sangat signifikan. Penggunaan surat berharga seperti sukuk atau obligasi syariah dapat menjadi contoh dari upaya Kesultanan Utsmani dalam mengembangkan instrumen keuangan yang memungkinkan pengumpulan dana untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau militer. Manajemen kebijakan moneter Islam. Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Manajemen moneter Islam mencakup yang pertama, manajemen permintaan dan manajemen penawaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara
yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan itu harus diputar. Kebijakan moneter pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah, kebijakan moneter berfokus pada pengelolaan keuangan yang cermat, efektif, dan efisien. Pemerintah Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan dan penawaran yang agregat. Penerimaan negara berasal dari zakat, ganimah, serta sumber pendapatan lain yang dikelola langsung oleh Rasulullah SAW dengan pengawasan yang ketat. Pencatatan keuangan masih sederhana, namun sistem yang diterapkan memastikan keadilan dan transparansi. Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, pengelolaan Baitul Mal tetap berjalan dengan baik. Bahkan pada era Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan terjadi surplus anggaran meski sering terjadinya perperangan pada masa itu. Yang terakhir, fungsi dan tujuan kebijakan moneter. Fungsi dan tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui kebijakan moneter. Dari materi di atas, bisa kita simpulkan bahwa konsep kebijakan moneter dalam Islam bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tanpa melibatkan riba, bunga, atau spekulasi. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebijakan moneter telah dijalankan dengan menggunakan dinar dan dirham serta pengelolaan Baitul Mal. Strategi yang digunakan bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas nilai uang. Dengan menekankan pengelolaan uang yang adil dan produktif, kebijakan moneter Islam menjadi alternatif bagi sistem ekonomi global yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Sekian dari video pembelajaran saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.